dimuliakan. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini hari khusus di mana umat Kristen di seluruh dunia memperingati akan satu kasih Tuhan yang besar, yaitu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini mari saudara-saudara kita akan belajar firman Allah, perenungan dari Jumat Agung, pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita sekalian, dengan tema menang atas keakuan, menang atas egoisme. Bagaimana kita bisa mengalahkan egoisme kita supaya kehidupan kita boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, egois atau keakuan itu adalah sesuatu yang biasa memang dialami banyak orang, ya. Siapapun juga kita sekalian tentunya memiliki perasaan kepentingan atas kehidupan kita. Memang sejak manusia itu sebelum jatuh di dalam dosa, hal yang membuat manusia jatuh dalam dosa pun adalah karena ada perasaan ego keakuannya yang lebih besar, ya, dibanding dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita punya perasaan kepentingan kita lebih, karena itu iblis tahu kelemahan, dia tawarkan sesuatu yang akan memenuhi kepentingan kita. Awalnya kita lihat bahwa sejarah kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, Hawa pertama digoda adalah karena adanya satu buah yang bisa membuat manusia lebih daripada kodratnya. Allah taruh yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dengan engkau mengetahui pengetahuan, dengan engkau makan buah itu, maka engkau akan sama seperti Allah. Kalau orang sudah ego, udah pikirin dirinya sendiri, bagaimana supaya keadaan dirinya itu bisa menjadi lebih daripada apa yang telah ditetapkan Tuhan, maka tentunya itu menjadi satu godaan yang besar. Nah, karena itu hari ini mari perenungan kita di Jumat Agung ini, saya dan saudara belajar bersama-sama agar kita bisa menang atas egoisme atau keakuan kita. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, ego itu adalah artinya tidak mengenal kondisi kita ini dalam situasi apapun, dalam pengertian dengan siapa kita bersama, pokoknya kita harus mendapatkan perlakuan yang istimewa, berbeda, diprioritaskan dan sebagainya, ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan selanjutnya, coba terlebih dahulu kita lihat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, nanti kita lanjut lagi ada satu pembacaan di Matius 26. Nah, kita coba lihat di sini Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 3, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana. Kita bisa lihat bahwa saya bacakan saja. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya dan saudara sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, ya. Kamu hidup di dalamnya, yaitu hidup dalam pelanggaran, hidup dalam dosa, ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi keberdosaan kita itu dikarenakan kita mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus, ini adalah pengakuan setiap kita sekalian. Pada dasarnya setiap kita nggak beda bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang sepatutnya dimurkai oleh Tuhan oleh karena perilaku kehidupan kita. Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini selanjutnya firman Allah mengatakan,
Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai yang ke-39 saya bacakan kembali, bisa disimak masing-masing. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, yaitu Yohanes dan Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Musuh rohani di dalam kehidupan saya dan saudara itu dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan sampai 3 tadi kita sudah baca, yaitu jalan dunia ini, ya, yaitu lingkungan orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan nggak percaya adanya Tuhan, lingkungan kafir yang berusaha mempengaruhi kita, menyeret kita untuk hidup dengan nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Artinya baik kita yang sudah percaya maupun mereka yang belum percaya kepada ajaran Kristen, ajaran Yesus, maka tetap saja setiap kita itu dipengaruhi oleh pengaruh dunia ini, sehingga sedapat mungkin nilai-nilai yang dianut di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup masih di dunia ini, kita juga mengikuti nilai-nilai seperti itu. Padahal saya dan saudara diajar bagaimana kita memiliki nilai-nilai hidup kerajaan Allah di kekalan nanti. Kalau kita nanti mau hidup di kekalan, kita mau hidup dalam kerajaan Allah, kita mau hidup dalam kerajaan surga, itu nilai-nilainya sangat berbeda dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku di dunia ini. Kalau di dunia ini ya siapa kuat dia menang. Uang bisa mengalahkan segalanya, semua bisa diatur apapun juga, dan segala macam cara keduniawian yang ditawarkan oleh dunia bagi kita, agar kita tidak lagi mengikuti ajaran nilai-nilai Tuhan, tetapi ajaran jalan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan Efesus juga, musuh kita adalah penghulu di udara, penguasa kerajaan angkasa. Jadi ada roh-roh di udara ini, roh-roh yang tidak nampak oleh kasat mata kita, tetapi menjadi satu kekuatan besar, yaitu iblis, setan, roh jahat, dengan segala pengaruh yang ada padanya, untuk mempengaruhi manusia, menggoda manusia, menjatuhkan manusia, agar sedapat mungkin waktu ia nanti dihukum di dalam neraka, maka ia tidak menjadi orang atau tidak menjadi kelompok yang cuma dia saja. Sedapat mungkin banyak orang dijatuhkannya. Jadi kita lihat bahwa ada satu kekuatan roh, yaitu roh jahat, roh setan, roh iblis itu yang mau membuat kita jatuh melawan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita lihat hawa nafsu daging. Sifat manusia lama yang telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa mentaati kehendak Allah. Karena manusia pertama dosanya karena enggak mentaati kehendak Allah, yang beri kebebasan kepada mereka, ditempatkan semua apa yang diperlukan disiapkan, semua pohon boleh kau makan buahnya, cuma satu yang aku minta, karena disitulah ujian ketaatan kita kepada apa yang telah Tuhan tetapkan. Tapi kegagalan manusia jatuh dalam dosa adalah ya tadi nggak mentaati, karena ada keinginan daging yang tadi saya sampaikan,
keinginan lebih daripada apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam diri kita. Setiap kita punya porsinya, setiap kita punya berkatnya. Allah tidak pernah salah di dalam desain apa yang Dia buat untuk saya, apa yang Dia buat untuk saudara. Allah perlengkapi dengan seluruh kebutuhannya karena memang sifat Allah demikian. Bahkan Dia sebelum menjadikan saya dan saudara, sebelum mengizinkan seseorang lahir, itu sebabnya keluarga semiskin apapun ketika dia punya anak, anak membawa rezekinya sendiri buat anak itu kehidupan di dunia. Jadi nggak pernah makin tambah susah, nggak pernah jadi makin miskin. Dengan lahirnya anak udah miskin, lu lahir lagi tambah miskin. Karena setiap orang yang lahir, Allah bekali dengan apa yang perlu buat dia. Demikian buat kita sekalian. Tapi perasaan nggak cukup, perasaan nggak puas, ya, keinginan-keinginan lebih tadi yang saya sebutkan, itu menjadi godaan yang besar. Dan ternyata ini adalah musuh yang paling besar. Musuh yang paling besar di dalam diri kita, yaitu keakuan kita ini. Egoisme kita ini yang memang harus dikalahkan. Kita lihat belajar dari Tuhan Yesus di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, ya. Tidak ada yang seperti Yesus. Kalau kita perhatikan kalimat ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus menyatakan perasaannya. Yesus menyatakan pikirannya. Bahwa hatiku saat itu dalam situasi yang amat sedih sekali. Dan kesedihan yang dialami oleh Yesus itu seperti mau mati rasanya. Seberapa banyak kita punya pengalaman situasi pergumulan hidup kita yang begitu berat di situasi yang seperti mau mati rasanya. Pernah merasa, aduh rasanya beban begitu berat sekali. Kebanyakan orang yang memiliki beban-beban berat kayak gitu, ya biasanya jalan pintas pikiran godaan penghulu di udara tadi, kerajaan-kerajaan di udara angkasa tadi adalah, udah, ngapain susah-susah, selesaikan hidupmu sekarang juga. Jalan pintas bunuh diri dan lain sebagainya. Atau ada banyak yang lain, tuh ada kesempatan, ambil saja. Engkau sedang lapar, yang penting perut dulu, itu belakangan soal urusan lain. Ada banyak hal-hal yang lain yang akan digoda kepada kita. Dan kita lihat di sini, seberapa besar dan seberapa berat pun, tapi kita lihat belajar dari Yesus. Karena Yesus itu berkata, aku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Begitu besar, begitu berat beban tekanan hidup yang dialami oleh Yesus. Bahkan di Lukas pasal yang ke-22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan. Jadi orang yang bergumul terhadap perasaan, artinya Yesus itu benar-benar 100% manusia. Dia juga punya keakuan sebagai manusia. Dia juga punya keinginan sebagai manusia. Nah, yang lebih gak enak kan kalau kita ini manusia kan cenderung akibat dosa itu kepengen tahu banyak. Tapi dengan tahu banyak, dituntut banyak, digoda banyak dan seterusnya. Ya, Yesus itu maha tahu pada waktu itu, selain sebagai manusia, dia juga sebagai Allah 100%. Jadi dia tahu apa yang akan kelak terjadi atas dirinya. Bayangan kalau kita dikatakan kamu sakit, terus ada yang beritahu, bahkan dokter bilang, kamu panggil saudara-saudara, kamu ya dititip juga ke saudara-saudara, ya udahlah apa yang dia minta, penuhin aja semuanya. Artinya sebentar lagi game over. Lebih baik nggak tahu kapan mati ketimbang kita tahu kapan akan mati, betul ya? Coba kalau dikasih tahu, Lus, kamu waktunya tinggal 5 hari. Wah, itu hari-hari menjadi hari-hari yang penuh ketakutan. Yesus pun punya bayangan seperti itu, ya. Saking begitu ketakutannya, katanya pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi pembuluh darah Yesus akibat tingkat stres yang luar biasa di permukaan kulitnya itu menjadi pecah. Sehingga yang keluar bukan keringat tetapi darah. Itu menggambarkan satu tingkat tekanan yang luar biasa.
Sudahkah kita mengalami pergumulan hidup seperti itu? Tidak. Orang yang mengalami pergumulan tekanan hidup bisa pecah. Sampai pada tingkat yang terparah pembuluh darah pecah. Puji Tuhan saya nggak sampai ke situ. Kalaupun pernah paling di mata ya. Mata kadang berdarah. Tapi kalau ada tekanan dari dalam keluar, itu bisa membuat kita sampai berdarah-darah. Yesus tahu dia akan begitu menderita, ditangkap, diadili secara tidak adil, dianiaya, disiksa, mati di kayu salib, ya. Tapi puji Tuhan, sekalipun demikian dalam pergumulan Yesus itu, akhirnya di ayat yang ke-39 dari pasal 26 Matius itu, Yesus bisa mengalahkan keakuan dirinya. Kalau dia kepengen, kalau boleh, cawan ini tidak dia alami, ya. Cawan penderitaan ini tiada dialami. Dia sudah berusaha hidup baik. Saya sudah berbuat baik kepada orang-orang. Yang sakit ku sembuhkan. Yang gak ada makanan ku buat mujizat supaya mereka bisa makan. Aku bertanggung jawab dan penuh belas kasihan. Mereka yang terlantar seperti tidak bergembala, aku tidak biarkan mereka pulang kelaparan. Aku minta murid-muridku untuk bertanggung jawab dan kasih mereka makan. Dan seterusnya. Tapi apa yang akan aku terima? Perlakuan yang tidak adil, bahkan fitnah, siksaan, cemooh dan sebagainya. Dan itu adalah bayangan ketika waktunya sudah semakin dekat. Nah, saya dan saudara dalam menghadapi seperti itu bagaimana? Kan seringkali kita tentunya memilih yang gampang, gak mau yang kayak gitu. Kita punya waktu aja kalau diminta, waduh saya sibuk, gak ada waktu. Sorry. Wah saya begini dan seterusnya. Yang kita pikirkan adalah, ntar ya saya lihat jadwal saya. Saya lihat ya saya bisa apa enggak. Saya punya acara enggak. Jadi, kalaupun itu untuk Tuhan, kita bukan mengalokasikan, meluangkan waktu buat Tuhan, tapi mengisi waktu luang kita untuk Tuhan. Ini yang seringkali yang kita lakukan. Dan ketika Allah yang menyelidiki hati nurani kita, yang persis tahu tentang kita ini, dia tahu saya memang mengkhususkan waktu buat Tuhan, atau saya ini hanya ketika saya punya waktu luang, saya berikan itu untuk Tuhan. Sementara yang prioritas hidup kita, walaupun kita sudah diajar banyak, tetap yang utama bukan Tuhan. Yang di pikiran kita bukan Dia. Tetapi semua kenyamanan kita dengan orang-orang di sekitar kita, ya, dan sebagainya. Saudara, mengapa kita harus menang atas keakuan? Mari kita belajar yang pertama saudara-saudara, kita ini perlu belajar seperti Yesus untuk bisa menang atas keakuan kita, sehingga pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu tidak menjadi sia-sia, yaitu kenapa kita perlu untuk benar-benar bisa menang terhadap keakuan. Yang pertama karena keakuan dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kebanyakan kita menjadi orang yang hanya mau mengambil sesuatu dari Tuhan tanpa mau memberi kepada Tuhan. Waktu kita beribadah, kita pengen ibadah kita, wah saya kepengen waktu saya ibadah, saya merasa diberkati Tuhan. Sehingga waktu pulang kita bilang, ibadahnya nggak ada apa-apa, saya nggak dapat. Apa yang kau dapat tadi ibadah? Nggak ada apa-apa. Tadi cerita apa? Gua kagak ngerti juga. Pulang, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Waktu datang pikirannya mau dapat apa? Padahal yang namanya ibadah itu memberi kepada Tuhan. Baik persembahan, baik hidup kita, pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan. Artinya tujuan kita datang ibadah adalah, kepikiran kita adalah, Tuhan, Engkau disenangkan enggak dengan saya beribadah? Engkau berkenan enggak apa yang saya lakukan selama ibadah ini?
Waktu aku puji engkau, engkau berkenan enggak terima pujian aku yang keluar dari tulus hati aku? Waktu aku mendengar firman Tuhan, engkau lihat enggak sikap hati aku yang benar-benar sungguh haus seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Kepengen dipuaskan Tuhan. Benar enggak? Jadi seringkali adalah cuma yang tadi. Kita nggak sadar sebenarnya orientasi hidup saya dan saudara lebih banyak di lingkungan tentang keakuan kita. Walaupun kita undang Yesus, engkau hadir, Roh Kudus engkau ada dalam hidup saya, tapi yang jadi Tuhan bercokol duduk di tata hidup kita adalah tetap akunya, bukan Yesusnya. Ini yang seringkali dialami, ya. Beribadah supaya dapat sesuatu, mau diberkati, terima mujizat. Waktu aku sakit ketika ibadah aku berharap ada zaman Tuhan dan sembuh. Kemudian yang melayani juga kepengen supaya waktu aku pelayanan biarlah pelayanan aku diurapi. Tetapi ketika kita melayani kita jor-joran, tapi setelah kita duduk diam jadi jemaat yang lain melayani, apakah kita juga mengusahakan supaya hanya demi kemuliaan Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita semua kerjasama maksimal. Atau hanya untuk yang tadi, hanya berorientasi untuk kepentingan dan kemuliaan diri sendiri. Wah, kalau saya pelayanan saya hebat, kalau saya nggak pelayanan, yang lain pelayanan, kita nggak sepenuh hati dan setulus hati mendukungnya. Sekali lagi, ini kalau itu yang masih ada, itu merusak hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi yang seperti itu. Yang kedua tentu terkait dengan manusia. Yaitu juga sama, keakuan dapat merusak hubungan kita dengan sesama. Orang yang egois, mau menang sendiri, yang selalu maunya diperhatikan, ya, mementingkan diri sendiri, itu nggak disukai orang lain. Kita nggak pernah kepengen, ya, aduh kalau kamu ya kan minta sesuatu kepengennya aku penuhi, tapi waktu aku minta sesuatu daripadamu engkau tidak mau. Waktu engkau minta tolong aku tolong, tapi waktu aku butuh engkau tolong aku, engkau bilang nggak sempat. Selalu orientasinya berpikir kamu kurang perhatian, kamu salah, yang dipikir cuma dia doang yang punya perasaan. Tapi orang lain gak punya perasaan. Lu kira gue mesin, cuma lu doang yang punya perasaan. Kan kadang-kadang kita suka kalau kesel kan bilang gitu. Kenapa? Kadang-kadang orang gak bisa mampu, orang yang egois, orang yang punya keakuan, itu kehilangan kemampuan berempati dengan orang lain. Ketidakmampuannya untuk menempatkan posisi dirinya itu ke posisi orang lain. Dia kepengen orang lain ada di posisi dia itu mengerti. Yuk coba dong mengerti saya. Yuk coba dong begini dong dan seterusnya. Kita banyak lebih menuntut orang ketimbang kita ini mau melakukan sesuatu. Itu nggak disukai dan tentu itu akan merusak hubungan dengan sesama. Harus ada timbal balik. Harus ada mutual benefit atau satu keuntungan bersama. Kita ini harus bersama-sama demi kepentingan bersama. Tanpa engkau aku nggak bisa, tapi tanpa aku pun sebenarnya engkau nggak bisa. Itu harusnya juga kita ini punya perasaan yang seperti itu. Tapi kalau orang egois disuruh bilang berempatinya begini berpikirnya. Kalau aku seperti kamu, aku akan kayak gini-gini. Dia cuma berpikir menempatkan dirinya kalau seperti orang lain akan begini. Ya jelas dia akan tetap jadi seperti dia. Tapi coba pikir, seandainya ini saya. Dengan saya berkata sesuatu kepada orang lain. Saya tempatkan misalnya kalau Pak Suwito di posisi saya. Kira-kira Pak Wito ngomong begitu enggak? Berbeda dengan kalau saya bilang, kalau saya di posisi Pak Wito, waktu saya ngomong gitu, saya nggak sakit. Kenapa? Saya pikir kan karena kepentingan saya egois dong, saya tentu kan akan berpikir saya benar. Nggak kepengen kamu jadi sakit kan? Gitu. Tapi pernah nggak kita minta orang, kalau seandainya kamu di posisi saya, kira-kira kamu akan lakukan seperti saya lakukan nggak?
Maka saya bilang begini, ketika engkau sudah ada di posisi saya, engkau akan mengerti kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang nggak bisa mengerti, nggak berempati, nggak coba berpikir. Coba kalau kamu ada di posisi gembala deh, kira-kira apa sih yang kamu pikirkan? Jadi kalau saya seperti ini, kira-kira wajar nggak? Nah, setiap kita belajar seperti itu, dengan begitu kita coba mengalahkan egois kita. Ya, leave the ego, tinggalkan keegoisan, keakuan tadi. Otherwise, kalau enggak, setiap orang akan tinggalkan kamu. Yuk kita tinggalkan, kita tanggalkan. Jangan lagi ada ego, jangan lagi ada egois, jangan lagi ada keakuan yang menonjol. Kalau enggak, orang lain akan tinggalkan kita perlahan-lahan. Kenapa? Karena enggak ada orang yang suka dengan pribadi yang ego. Selanjutnya, mari kita belajar bagaimana sih supaya kita bisa menang atas keakuan. Saya percepat ya. Yang pertama, yuk belajarlah kita seperti Yesus merendahkan diri. Tanpa mau merendahkan diri, kita nggak akan bisa mengalahkan ego kita. Matius 26 ayat 39, Yesus sujud dan berdoa. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia punya perasaan keakuannya yang dia ingin tonjol, kalau boleh saya nggak seperti itu nantinya. Nggak mau sakit tahu. Emang enak diperlakukan seperti itu? Kalau boleh, tapi Yesus datang kepada Bapa di Taman Getsemani, dia sujud dan berdoa. Orang yang tidak sering berdoa, sulit untuk mengalahkan keakuan. Orang yang tidak sujud datang menyembah rohnya kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah, itu sulit untuk dapat mengalahkan ego. Tuhan ingin agar kita rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu di Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Yesus sendiri pun dalam kehidupan di dunia ini dia belajar untuk melayani. Dia merendahkan dirinya, melayani, cuci kaki para muridnya. Dia enggak berpikir aku datang untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Hatinya hati seorang hamba, hati yang mau melayani. Seberapa kita punya hati yang mau melayani? Bukankah kita ingin dilayani? Bukankah artinya orang yang ingin dilayani adalah orang yang lebih mengutamakan kenyamanan hidup dirinya, kepentingan-kepentingan dirinya. Tapi orang yang mau melayani adalah orang yang justru berpikir tentang apa yang orang lain perlukan dan apa yang bisa aku lakukan baginya. Apa yang Tuhan mau dari saya, bukan apa yang saya mau. Tuhan tolong saya. Itu merusak hubungan dengan Allah. Tapi kalau kita juga mau seperti Yesus, karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Karena Yesus melakukan seperti itu, maka itu sebabnya ditulis di dalam Filipi 2 ayat 7-11. Ya, itu sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Orang yang rendah dan merendahkan dirinya itu akan ditinggikan. Karena itu orang-orang yang melayani Tuhan juga akan ditinggikan Tuhan. Pasti. 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 Dan saya imani itu. Yang kedua, saudara-saudara, juga sangat penting adalah kalau kita pengen bisa menang atas keakuan, maka kita harus jaga hati. Banyak orang gagal jaga hati.
hatinya mulai tersinggung, hatinya mulai tergores, hatinya mulai marah, langsung keegoannya bangkit. Dia akan melakukan apa yang buat proteksi dirinya. Kita perlu jaga hati agar kita tetap ikhlas. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang kedua, di situ diceritakan ketika mereka murid-muridnya bersama Yesus makan bersama, ada iblis yang tadi saya bilang, yang dua musuh kedua tadi, ya, penghulu kerajaan angkasa tadi berusaha menggoda, yaitu Yudas Iskariot. Dia membisikkan kepada Yudas Iskariot supaya mengkhianati Yesus. Padahal sedang ada dalam jamuan makan bersama-sama dengan Yesus. Yesus bahkan melayani, bahkan juga mencuci kaki Yudas Iskariot. Tetapi Yudas gagal menjaga hatinya. Iblis merasuk di dalam dirinya. Hatinya tidak tulus mengikut Tuhan. Tidak tulus menjadi murid Tuhan. Akhirnya dia mengalami kegagalan dalam pengiringan dengan Allah. Kita lihat seperti Yesus dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 42. Ada kerelaan yang tulus untuk mengalahkan egonya, ego Yesus sendiri guna mengikuti kehendak Bapa. Orang yang ikhlas itu orang yang berhati bersih, orang yang tulus hati, orang yang tanpa pamrih, tidak munafik. Tetapi orang yang menjaga hatinya tetap ikhlas, tetap bersih. Ya, sehingga kita bisa lihat orang yang menang atas keakuan adalah orang yang bisa menjaga hati agar tidak gampang Tidak gampang kecewa. Enggak gampang sakit hati. Enggak gampang kepahitan melihat kelemahan orang lain. Kita nggak bisa menuntut orang lain memperlakukan kita baik. Ada banyak kelemahan orang lain yang bisa menyakiti hati kita. Seperti Yesus melihat sekalipun dia perlakukan Yudas, beri kepercayaan sebagai bendahara, beri kepercayaan yang luar biasa tingginya. Tetapi ternyata kelemahan Yudas membuat ia mengkhianati Yesus. Tapi Yesus tidak kecewa dengan Yudas. Petrus yang juga sama. Begitu ditanya, wah menggebu-gebu. Bahkan sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Tapi ketika ada orang bertanya tentang dia apakah kenal Yesus, dia murid Tuhan dan sebagainya, dia kemudian berpikir tentang proteksi diri. Wah, Yesus dalam keadaan terancam. Kalau aku bilang aku juga kenal dia, aku bisa keseret terancam juga. Kemudian akhirnya dia menyangkal. Itulah manusia. Itulah manusia. Kita belum dalam situasi akhir zaman di mana antikris menyatakan dirinya. Ada banyak orang bisa menafsirkan ini dan itu. Sekali lagi, kalau belajar walau belum konteks saya bicara itu, kita nanti bisa belajar mengerti tanda-tanda antikris seperti apa. Yang pasti adalah setelah antikris mendeklarasikan tandanya dia seperti apa, itulah yang harus dihindari. Tandanya itu bukan karena komputer. Dulu orang berpikir karena komputer. Ternyata komputer, kemajuan teknologi bukan tanda antikris kita pergunakan. Karena antikris belum muncul menyatakan diri bahwa komputer itu adalah tanda bahwa engkau adalah pengikut aku. Tanda apa lagi? Di Alkitab memang ada tertulis. Tapi tanda 66 itu dalam bentuk kayak apa? Kan tidak juga ditulis secara detail. Tetapi nanti akan menjadi satu tanda yang akan dipakai dan deklarasi daripada antikris itu. Nah, di situasi yang seperti itu bisa tahan nggak? Orang-orang yang tidak terlatih selama ini, hidupnya tetap kepengen yang lebih kepada aku. Sedikit kita mengalami goncangan, kita kemudian langsung mundur. Kita nggak akan bisa mampu bertahan. Tidak gampang sakit hati ini penting.
Walaupun Yesus benar, tidak pernah berdosa, serta penuh kasih, baik hati pada semua orang, namun tetap aja ada orang-orang seperti Yudas Iskariot yang bisa menyakiti hatinya. Karena itu supaya kita nggak sakit sama mereka, kita nggak bisa kontrol orang lain, yang bisa kita kontrol adalah hati kita. Jaga hatimu, jangan sampai ternodai oleh karena perlakuan orang lain. Dia bisa jahat kepada saya, tapi berkali-kali saya katakan, ya saya senang sih kalau ada orang yang masih ingat perkataan saya. Jadilah orang baik, bukan karena orang baik kepada kita, tapi karena kita benar-benar orang baik. Kalau saya emas, dimanapun akan terbukti emas. Tapi kalau saya bukan emas, maka kita akan bisa berubah. Saudara, kita lihat di sini bahwa Yesus tidak pahit hati ketika dikhianati, bahkan ketika dianiaya oleh orang-orang. Ya, dari orang-orang yang seharusnya memberi keadilan kepada dia waktu dia diadili, tapi ternyata tidak diadili. Saya banyak mengalami sakit luar biasa. Tetapi perasaan saya kalahkan dengan menyatakan kepada Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan pandang itu baik buat saya. Saya mencari keadilan. Ada banyak hal yang lain dalam hidup saya, bahkan saya menempuh jalur-jalur hukum dalam perkara-perkara yang saya hadapi. Sekalipun saya menang dalam perkara hukum, tetapi ada banyak hal-hal yang berbeda di dunia ini. Di dalam waktu saya kerja pun sama, ada ketidakadilan yang saya alami. Ya, saya bilang seharusnya saya naik, seharusnya saya begini, seharusnya kayak gini. Tapi orang-orang yang tidak bisa bersaing dengan baik, kemudian menggunakan cara-cara yang buruk. Tapi kan sekali lagi, kita ini harus tetap baik, bukan karena orang baik pada kita, tapi karena kita benar-benar orang baik. Yesus orang baik selama hidupnya. Karena itu sekalipun ada yang tidak baik pada dia, dia akan tetap baik. Betul? Tetap baik. Ya, aku mati juga untuk engkau yang mengkhianati aku. Enggak dibilang sama Yesus catatan di Alkitab khusus, kecuali Yudas Iskariot. Tidak ada. Yesus mati untuk semua umat manusia. Ya. Ia tidak mengancam, ia menyerahkan semua kepada Yesus, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Yang terakhir, yuk kita lihat di sini bahwa, tadi saya belum belok ya. Oke. Yang terakhir kita bisa lihat di sini yaitu supaya kita bisa mampu mengalahkan keakuan, tetap melakukan hal yang baik. Tetap lakukan hal yang baik. Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil lap dan air serta membasuh kaki murid-muridnya. Dia tidak menuntut dilayani, melainkan melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang menang atas keakuan tidak memikirkan diri sendiri, melainkan tetap melayani orang lain. Walaupun disalahpahami, waktu Yesus melayani murid-muridnya, membasuh kaki-kakinya itu tetap aja disalahpahami. Sehingga karena kesalahpahaman tadi, Petrus spontanitas dengan sifatnya menolak. Enggak boleh basuh kakiku, enggak boleh. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang kubuat, engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kadang mungkin apa yang kita lakukan terhadap orang lain mungkin salah tafsir terhadap kita. Padahal yang kita lakukan tujuannya baik. Tuhan katakan kalau aku enggak basuh kakimu, engkau enggak akan bersih. Aku lakukan ini, engkau mungkin enggak ngerti. Padahal aku lakukan ini supaya engkau bisa nangkap. Kalau aku saja yang adalah Tuhan melakukan seperti ini, aku maupun engkau melakukannya. Aku memberikan keteladanan. Ada banyak orang nggak mudeng kan, nggak nangkep. Saya bilang
ada masalah di roh. Kan kita sudah belajar kemarin itu ya. Dalam mendengar suara Tuhan, kemampuan kita menangkap pesan Tuhan apa ya? Apa ya? Poinnya. Gitu ya. Nah, dia tetap lakukan semua hal itu. Terakhir slide saya adalah Amsal 27 ayat 6 berkata begini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seperti Yudas. Tampaknya, sepertinya, fisiknya semuanya baik, di depannya semuanya baik, tapi maksudnya buruk. Ya. Mungkin ketika kita menegur teman, belum tentu mereka mau menerimanya dengan baik. Malah mungkin akan marah sama kita. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu kayak gini, bisa aja orang salah paham, akhirnya dia ngambek sama kita. Padahal kalau dipikir-pikir, gue salah apa? Dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, tetap aja kita lakukan yang baik. Kalau engkau menganggap aku musuhmu, aku menganggap engkau temanku. Itulah orang yang tetap baik. Yesus ajar kepada saya dan saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Enggak ngalahkan kejahatan dengan kejahatan. Lu bisa begini, gua bisa lebih dari itu. Itu sifat lama saya dulu. Saya bilang, kamu baik, saya bisa jauh lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu jahat, saya bisa jauh lebih jahat dari kamu. Tapi akhirnya saya berkata memilih. Saya tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya akan balas dengan kebaikan. Inilah yang harus kita lakukan. Sebagai orang yang percaya terhadap siapapun juga. Sebagai orang-orang yang mau tetap melakukan yang baik. Seperti Yesus. Dengan begitu maka kita akan lihat, maka kita semakin hari belajar untuk mengalahkan keakuan kita tadi. Makin lama, makin kecil, sehingga kita bisa juga berkata seperti Yohanes Pembaptis. Ia harus makin bertambah-tambah, aku harus makin berkurang-kurang. Jadi Allah di dalam kita makin besar peranannya, makin besar pengaruhnya, sementara keinginan, keakuan kita makin kecil, bahkan hilang sama sekali. Yang menarik dari bacaan di pasal yang ke-42 dari Matius 26 itu, ada satu ayat ya di situ dikatakan, ada yang bisa bacain? Ayat penutup saya. Saya buka Alkitab. Matius pasal 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ini yang kedua kali. Yang pertama kan masih menyatakan keinginannya. Kalau boleh ya, supaya lalu. Yang kedua bunyinya gini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Artinya dia udah pikir nggak mungkin lah ya. Ya sudah, kalaupun nggak mungkin nih, ya kan ya, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Udah rela lah, ya, udah rela, ya, udah rela. Yuk kita belajar terus merelakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, ya. Tadi tetap tulus. Ingat yang pertama apa tadi mengalahkannya? Masih ingat? Merendahkan diri. Yang poin 2. Yang kedua, jaga hati tetap ikhlas ya, tulus, bersih ya. Diapain orang kayak apa, kita jaga supaya nggak ikut sakit hati. Yang ketiga, ya, tetap melakukan yang baik, hal yang baik. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, yuk kita jadi orang baik. Karena memang kita orang baik. Tuhan Yesus berkati, mari kita bangkit diri.